Kembali lagi bersama saya, Widi Herian, di program Wilayah Menjawab. Tayang di Hadas TV pukul 19.30 di setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Kamis. Kali ini kita akan mengupas terkait dengan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung pada evaluasi pertemuan tatap muka terbatas untuk sekolah di Kota Bandung. Untuk kali ini, Wilayah Menjawab, saya akan berkunjung kepada narasumber yang satu ini terkait dengan program dan kegiatannya, yaitu Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk membahas terkait dengan pertemuan tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 di tahun 2022, lalu kemudian evaluasi dan penerapan kurikulum baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widi Herian di program Wilayah Menjawab yang tayang tetap di Hadas TV, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Kamis. Saat ini saya berada di Hotel Malaka, tepatnya Jalan Halimun, Kota Bandung, Jawa Barat. Yang kebetulan saat ini juga ada narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Bang Arianto MPD selaku Kabid Pembinaan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang akan kita bahas terkait dengan evaluasi pertemuan tatap muka terbatas di Kota Bandung menjelang penerapan kurikulum baru. Selamat siang Pak Bang. Selamat siang. Maaf mengganggu atas tugas dan kewajiban Bapak selaku pejabat Dinas Pendidikan di Kota Bandung dalam hal ini, Pak. Ya. Kita dan program Wilayah Menjawab akan mengupas sedikit nih, Pak, terkait dengan program yang akan diluncurkan Dinas Pendidikan Kota Bandung kepada publik, lalu kemudian guru, lalu kemudian masyarakat yang perlu mengetahui hal ini. Sebagaimana sekarang, Pak, pandemi COVID-19 terus pemerintah mengenjot bagaimana caranya untuk menghentikan, lalu kemudian landai, naik terus, dan lain sebagainya. Artinya pemerintah terus berupaya untuk menghentikan atau mencegah pada penularan COVID-19 ditambah Omikron saat ini. Nah, Pak Bang, ini Pak gimana nih Pak evaluasi pertemuan tatap muka terbatas di Kota Bandung menjelang penerapan kurikulum baru ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah per hari ini grafik pandemi COVID-19 khususnya Omikron di Kota Bandung sudah mulai menunjukkan angka penurunan ya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus kondisi penyebaran COVID-19 di Kota Bandung semakin melandai dan aktivitas masyarakat semakin normal gitu ya. Demikian pula hanya dengan pembelajaran di Kota Bandung. Saat ini sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi itu sudah berlangsung kurang lebih 2 tahunan lah ya. 2 tahun. 2 tahun. Sekarang sekolah-sekolah di Kota Bandung sedang melaksanakan pembelajaran. Hanya pembelajarannya ada 2 moda, yaitu dengan pembelajaran tatap muka dan dengan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam SKB 4 Menteri, kemudian di dalam Inmendagri, kemudian di dalam Peraturan Wali Kota Bandung, dan di dalam Panduan Persiapan dan Pelaksanaan Pembelajaran Semester 2 tahun ajaran 2021-2022, di mana di dalam keempat regulasi tersebut dimunculkan opsi pembelajaran itu boleh dilakukan dengan moda pembelajaran tatap muka dan atau pembelajaran jarak jauh. Jadi dalam hal ini orang tua dan peserta didik diberikan keleluasan untuk memilih apakah mereka belajarnya akan dengan moda PTM atau dengan moda PJJ. Semua sekolah di Kota Bandung melayani, baik mereka yang memilih PTM maupun mereka yang memilih
dari PJJ. Artinya Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Satuan Pendidikan Kota Bandung mengikuti masyarakat begitu, seperti itu begini Pak? Ya, mengikuti regulasi dan mengikuti masyarakat. Pada bulan Februari, tanggal 8 sampai 15 Februari kemarin, Dinas Pendidikan sudah melakukan survei atau melakukan pendataan ya. Dengan datanya bukan random sampling, tapi mendata semua satuan pendidikan. Dari kurang lebih 400 SD, 470 SD, kemudian 252 SMP, kemudian 100-an madrasah, dan 180-an SMA SMK. Kita mendata kepada 338.000 siswa, kemudian kepada 338.000 orang tua siswa, kemudian kepada 19.000 guru, kepada 723 orang kepala sekolah, dan 723 ketua komite sekolah. Mereka ditanya apakah mengendaki PTM atau mengendaki PJJ. Ternyata hasilnya 81% mengendaki PTM. PTM ya Pak? Ya, dan sisanya PJJ. Artinya animo masyarakat Kota Bandung untuk melakukan pembelajaran dengan moda pembelajaran tatap muka itu sangat tinggi. Nah, jadi ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, regulasinya seperti itu, mendukung apakah PJJ, apakah PTM, dan animo masyarakat juga seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung harus melayani sebaik-baiknya kedua moda pembelajaran yang dua moda itu ya Pak ya? Ya. Oke, siap. Nah, sehingga di Kota Bandung ada sebagian sekolah yang melaksanakan PTM, ada sebagian sekolah yang melaksanakan PJJ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada aturan yang harus diikuti oleh kita semua, baik melalui SKB 4 Menteri, kemudian Inmendagri, kemudian peraturan wali kota, kemudian panduan pembelajaran di Kota Bandung untuk semester kedua. Di mana aturan itu kalau di satu satuan pendidikan atau di satu sekolah setelah dilaksanakan surveillance PTM oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, terdapat siswa atau PTK. PTK itu pendidik dan tenaga kependidikan, di mana hasil surveillance itu dengan swab test itu menunjukkan hasil angka positivity rate-nya di atas 5%, maka sekolah itu wajib pindah ke PJJ. Wajib itu Pak ya? Kalau 5% itu wajib untuk ke di atas PJJ. 5%. Di atas 5%, baik. Jadi selama 14 hari wajib melaksanakan PJJ. Nah, kalau angka positivity rate-nya di bawah 5%, maka PJJ-nya sebagian. Artinya begini, kalau di atas 5%, maka satu sekolah itu harus PJJ. Tapi kalau di bawah 5%, maka hanya rombel tertentu saja yang PJJ, dan rombel yang lain tetap PTM. Oke Pak. Dari hasil evaluasi Bapak nih Pak, ada berapa sekolah di Kota Bandung yang melaksanakan PJJ Pak, pada evaluasi itu Pak? Ya, setelah hasil surveillance di tahap pertama, di tahap kedua kemarin kita sudah melaksanakan surveillance, itu ada 64 sekolah yang melaksanakan PJJ resmi ya hasil surveillance. Nah, jadi sekolah-sekolah di Kota Bandung sudah memahami mekanismenya. Apabila ada anak-anak atau PTK yang positif di atas 5%, maka mereka menutup sendiri PTM-nya beralih ke PJJ selama 14 hari. Tapi kalau misalnya yang hasilnya di bawah 5%, maka dia menutupnya atau PJJ-nya hanya rombel tertentu. Artinya mekanisme ini sudah dijalankan, sudah sangat dipahami oleh siswa, oleh orang tua, dan oleh sekolah. Nah, sehingga tentu kalau hasil surveillance itu menunjukkan ada siswa atau PTK yang terpapar, maka tidak berhenti di situ saja. Nah, sekolah lanjut melaporkan ke Puskesmas. Nanti nakes, tenaga kesehatan dari Puskesmas melakukan tracing ke rumah-rumah yang kemarin terpapar. Hasil tracing nanti akan ada angka, yaitu angka positivity rate kalau di atas 5% dan di bawah 5%. Ada terobosan nggak Pak Dinas Pendidikan Kota Bandung pada
pengembangan pelayanan masyarakat selain daripada PTMT dan daring? Apakah guru berkunjung ke rumah atau seperti apa? Ada nggak Pak? Ya, ada. Kita membagi siswa itu menjadi 3 kelompok. Satu kelompok yang PTM, kemudian 2 kelompok yang PJJ. Ya. Kelompok yang PJJ itu ada 2 kelompok. Ada kelompok yang PJJ dengan alat yang memadai. Ya. Ada kelompok anak yang melaksanakan PJJ dengan alat yang kurang memadai. Artinya ada anak yang memiliki handphone atau laptop, ada juga anak yang tidak memiliki. Nah, sehingga layanan pendidikan itu harus terus berlangsung dengan baik, terutama kepada mereka yang melaksanakan PJJ dengan tidak mempunyai alat. Nah, maka di sini guru akan berkunjung ke rumah-rumah. Ke rumah ya Pak, langsung ya Pak ya? Ya. Oke, siap Berkunjung Pak. ke rumah untuk memastikan bahwa anak-anaknya ikut belajar. Artinya guru membawa modul, membawa tugas-tugas, mengajari anak-anak di rumah. Nanti sekian hari setelah itu anak-anak ke sekolah mengumpulkan tugasnya. Dan guru kembali berkunjung ke rumah anak-anak tersebut. Dan ini sudah berlangsung, artinya kita memastikan bahwa layanan pembelajaran di Kota Bandung itu terus dilakukan secara optimal, baik mereka yang lancar PJJ-nya maupun yang kurang lancar karena ketersediaan alat. Ketersediaan alat. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tetap di program Wilayah Menjawab bersama Bapak Bang selaku Kabid PPSD Disdik Kota Bandung. Dalam hal ini menarik sekali bahwa pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah membuat schedule program yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya peserta didik agar jangan ketinggalan pelajaran, di mana inovasi Dinas Pendidikan mengimplementasikan kepada satuan pendidikan para guru, salah satunya adalah menjemput bola main ke rumah peserta didik yang tidak memiliki handphone, yang tidak memiliki kuota, itu tetap difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Artinya pemerintah Kota Bandung terus berupaya di mana di masa pandemi Covid-19 ini terus menambah, tapi pembelajaran khususnya untuk para pelajar terus dilaksanakan, dilayani dengan baik. Seperti itu mungkin Pak Bang. Pak Bang, untuk kurikulum yang baru nih Pak. Ya. Minta dijelaskan seperti apa nih Pak kurikulum yang baru, sosialisasi Bapak ketika nanti di tahun 2024 ini surut gitu Pak. Sebelum ke kurikulum yang baru, perlu juga disampaikan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di Kota Bandung. Jadi PTM di Kota Bandung sesuai dengan regulasi yang ada, itu maksimal berlangsung 50%. Tapi di Kota Bandung sudah digulirkan kebijakan sejak tahun yang lalu bahwa ada pengelompokan pelaksana PTM. Jadi 50% itu di Kota Bandung hanya diizinkan kepada kelompok 1 yang jumlah satuan pendidikannya ada 330 satuan pendidikan dari berbagai jenjang. Kemudian ada kelompok 2 jumlahnya 1.623. Itu diizinkan dengan kapasitas siswa hanya 25% sampai 50%. Dan ada kelompok 3 jumlahnya 629, itu diizinkan maksimal 25%. Maksimal 25% Ya. Pak Bangnya, oke. Dan ada kelompok 4 kurang lebih 132 satuan pendidikan, itu maksimal antara 10 sampai 25%. Artinya ketika pemerintah menggulirkan kebijakan maksimal 50%, di Kota Bandung pembelajaran 50% itu tidak semuanya. Jadi hanya kelompok-kelompok tertentu yang sudah teruji apanya? Penerapan protokol kesehatan. Dan insya Allah kami memastikan bahwa semua satuan pendidikan yang jumlahnya 2.771 di Kota Bandung yang sudah diizinkan PTM, insya Allah sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ya. Tinggal kita kerjasama dari orang tua dan dari komponen masyarakat lainnya untuk ikut mengawal bahwa selepas anak-anak dari sekolah, mulai dari berangkat ke sekolah sampai pulang ke rumah, itu harus aman dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan ini peran serta orang tua dan masyarakat untuk terus mengingatkan anak-anak tidak bosan-bosan dan tidak berhenti menerapkan protokol kesehatan
karena di sekolah sudah sangat ketat menerapkan Oke. protokol kesehatan. Ya. Tapi tetap orang tua siswa juga harus mengikuti Ya. dan jangan abai Ya. ketika memang saat ini COVID-19 di Januari Februari menaik kembali dengan Omikron. Ini masyarakat jangan abai nih. Tetap memakai masker, betul Pak Bang? Betul. Mencuci tangan dan berjaga jarak. Nah, Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam hal ini melayani luar biasa dengan program dan kegiatannya untuk bagaimana capaian pendidikan ketika di zaman wabah COVID-19 ini terus berjalan dan tidak ketinggalan. Nah, ini adalah upaya-upaya Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam hal ini yang melaksanakan adalah Kabid PPSD, Kabid PPSMP yang menggelorakan membuat schedule program untuk upaya pembelajaran lebih baik ke depan seperti itu. Pak Bang, untuk kurikulum yang baru ini seperti apa sih? Jadi ingin Ya. tahu juga nih Pak. Baik. Ini menyongsong penerapan kurikulum baru. Dulu namanya kurikulum prototype namanya. Itu dilaksanakan oleh sekolah-sekolah penggerak di Kota Bandung. Sekolah penggerak di Kota Bandung itu ada 14 satuan pendidikan sebagai pilot project. Nah, sekarang pemerintah menggulirkan kurikulum baru yang namanya beralih ya, asalnya namanya kurikulum prototype, sekarang namanya sudah diresmikan oleh Mas Menteri, namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ya Pak ya? Ya, Dulu namanya. prototype, sekarang Ya. merdeka. Oke. Pemirsa, dimanapun Anda berada, nih ada kurikulum baru. Bahwa yang dulu itu prototype, sekarang itu merdeka. Seperti apa sih Pak Ya. kurikulum merdeka ini sosialisasinya Pak? Baik. Dinas Pendidikan Kota Bandung sekarang sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan, kepada seluruh kepala sekolah, kepada seluruh guru, agar mereka memahami bagaimana karakteristik dan profil serta kerangka kurikulum merdeka ini. Ya. Kenapa? Karena sebelum mereka menerapkan tentu saja harus paham dulu. Nah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung memberikan keleluasaan kepada seluruh satuan pendidikan di Kota Bandung untuk memilih apakah tahun ajaran baru yang akan dimulai bulan Juli nanti, tahun ajaran 2021-2022 ini, satuan pendidikan itu yang akan menerapkan kurikulum 2013, Ya. akan menerapkan kurikulum darurat atau kurikulum khusus, atau kurikulum merdeka. Jadi ada 3 kurikulum 3 kurikulum. yang Baik. bisa dipilih diterapkan oleh satuan pendidikan di Kota Bandung. Oke Pak. Semuanya juga dipakai ya Pak ya? Semuanya dipakai karena peraturannya belum dicabut. Jadi Oke. kita memberikan keleluasaan. Kalau misalnya satuan pendidikan, kepala sekolah dengan guru-gurunya siap, artinya sudah paham, siap dengan konsekuensinya, memulai dengan pelatihan, bimtek, workshop, kemudian menyediakan bahan ajar, kemudian memahami terkait dengan konsepnya, konsep kurikulumnya, kemudian kerangka kurikulumnya, desain pembelajarannya, kemudian desain asesmennya. Ya. Nah, kalau sudah memahami itu, silahkan. Termasuk dukungan sumber dayanya ya. Oke, siap Pak. Kalau sudah SDM. siap dengan itu, maka silahkan memilih kurikulum merdeka. Kalau belum siap, masih menerapkan kurikulum 2003 juga dipersilakan. Toh nanti yang melaksanakan itu adalah sekolah. Sekolah. Baik. Artinya Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak akan memaksakan kurikulum mana yang akan diterapkan oleh sekolah yang ada di Kota Bandung. Artinya mengikuti Pak ya? Seperti itu mungkin? Ya, mengalir saja. Mengalir, baik. Mengalir saja sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Karena itu yang nanti yang akan melaksanakannya mereka-mereka juga ya. Ya. Kami berkewajiban memfasilitasi ketiga kurikulum itu. Apakah sekolah itu mau menerapkan yang mana? Nah, kita fasilitasi sehingga nanti dimungkinkan ada 3 kelompok sekolah di Kota Bandung. Kelompok yang masih menerapkan kurikulum 2013, kelompok yang menerapkan kurikulum darurat, kelompok yang menerapkan kurikulum merdeka. Artinya kesiapan sekolah dari masing-masing seperti itu Pak Bang? Ya. Oke. Nah, tentu publik juga harus memahami, harus mengetahui bahwa penerapan kurikulum merdeka ini dalam rangka pemulihan pembelajaran yang kemarin ya katakanlah belum normal ya, sekarang juga belum normal 100%. Tetapi ada semangat bahwa dalam rangka pemulihan pembelajaran selama masa pandemi tentu harus ada alternatif. Jangan sampai
tingkat loss learning itu semakin tinggi. Oke. Artinya kita harus juga memahami bahwa dengan pandemi ini anak-anak Indonesia termasuk di Kota Bandung ini tertinggal kurang lebih 6 bulan. Iya, 4 sampai 6 bulan pembelajarannya. Nah, oleh karena itu kita ingin mengejar jangan sampai ketertinggalan itu semakin tinggi. Nah, maka muncullah kurikulum Merdeka. Merdeka ini yang baru ya Pak ya? Ya, ini yang baru. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, tetap di program Wilayah Menjawab. Luar biasa, narasumber yang satu ini adalah Pak Bambang Hatam pada program dan kegiatan di Dinas Pendidikan terkait dengan regulasi yang akan diterapkan, sesuai dengan regulasi yang diterapkan. Tentunya di masa pandemi COVID-19 ini upayanya luar biasa. Dari mulai kurikulum 1, 2, 3 yang terakhir adalah baru itu Merdeka, itu merupakan kurikulum yang memang mengantisipasi ketinggalan pelajaran-pelajaran. Artinya tetap harus dipahami oleh para guru pengajar, diimplementasikan kepada peserta didik ke depan. Mungkin seperti itu ada beberapa pilihan. Ada beberapa sekolah apa nanti Pak rencananya nih Pak? Dinas Pendidikan untuk mengoptimalkan itu semua Pak? Kita akan sedang sosialisasi, kemudian menyebarkan instrumen IKM ya, kesiapan menerapkan kurikulum. Nanti kita akan mengetahuinya per tanggal 31 Maret. Jadi kita sudah membuat mapping atau pemetaan, membuat schedule. Kita bergerak sampai tanggal 31 Maret. Sekolah diberikan pilihan. Jadi sebelum mereka memilih, sekolah harus paham dulu. Kita berikan waktu sampai 31 Maret. Setelah tanggal 31 Maret, kita akan mengetahui ada berapa ratus sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, kalau misalnya kita bercerita ada kelompok sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka dari misalnya dari 700 sekolah ya. SD itu 400 sekian, kemudian SMP 200 sekian, katakanlah 700 sekolah. Ada yang memilih 100 sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, ke 100 sekolah itu nanti ada 3 kelompok lagi. Kelompok 1 itu dengan menerapkan kurikulum dengan kompleksitas sederhana. Yang kedua menerapkan kurikulum dengan kompleksitas dasar. Yang ketiga menerapkan kurikulum dengan kompleksitas sedang. Ada 4 berarti ya. Yang keempat dengan kompleksitas tinggi. Nah, ketiga kompleksitas itu berbeda-beda. Yang pertama kompleksitas sederhana. Mereka mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh sekolah lain yang sudah melaksanakan. Jadi copy paste langsung dilaksanakan. Sumber belajarnya, desain pembelajarannya, asesmennya itu mencontoh plek 100%. Ada lagi yang kompleksitas dasar, itu mereka mencontoh tapi mencoba melakukan perubahan sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian ada yang kompleksitas sedang, mereka akan menerapkan kurikulum yang baru tapi dengan mendesain pembelajaran yang dibuat oleh sekolah masing-masing. Ada juga yang kompleksitas tinggi, menerapkan kurikulum yang baru tapi dengan kebaruan-kebaruan dan inovasinya. Inovasi dan kebaruannya itu ya Pak ya? Oke. Nah, sehingga kita memberikan keleluasaan juga bagi mereka yang akan menerapkan kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka. Silahkan pilih keempat kelompok itu. Kompleksitas penerapan dengan kompleksitas sederhana, dengan kompleksitas dasar, dengan kompleksitas sedang, kemudian dengan kompleksitas tinggi. Nah, keempat kelompok ini semuanya menerapkan kurikulum Merdeka. Dan kita akan melakukan evaluasi, kemudian melakukan fasilitasi dan bantuan. Ada 4 fasilitasi dan bantuan yang akan digulirkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Seperti apa tuh? Seperti apa? Ya, kepada mereka yang akan menerapkan kurikulum Merdeka. Yang pertama fasilitasi narasumber. Jadi ketika mereka akan menerapkan kurikulum Merdeka, di rentang waktu antara bulan April, Mei, Juni kita fasilitasi narasumber terbaik untuk membimbing mereka agar mereka sangat paham dan siap dengan kepedeannya untuk melaksanakan kurikulum yang baru. Kemudian yang kedua memfasilitasi desain pembelajarannya. Yang ketiga memfasilitasi terkait dengan desain asesmen. Yang keempat memfasilitasi tentang sumber belajar. Di sumber belajar kita siapkan baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk cetak. Kalau dalam bentuk digital kita mengembangkan aplikasi
kapanpun dimanapun guru membutuhkan bahan belajar atau perangkat pembelajaran itu, mereka bisa mengunduh dengan gratis tanpa harus sulit-sulit ya. Jadi mau di rumah, mau di sekolah. Sekarang serba gampang ya Pak ya? Ya, Oke. jadi dengan menggunakan handphone, dia misalnya kesulitan mencari bahan ajar, Ya. tinggal klik aplikasi dari Dinas Pendidikan Kota Bandung maka keluar. Oke, Jadi siap. kemudahan-kemudahan itu akan kita kembangkan Oke. agar penerapan kurikulum Merdeka ini bagi kelompok yang memilih itu akan semakin mudah. Semakin mudah. Baik Ya. pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa sekali nih pembahasan dari kurikulum lama, lalu kemudian ke-13 dan yang baru Merdeka. Ini semuanya solusi yang terbaik untuk pembelajaran pada peserta didik. Lalu kemudian bagaimana caranya sumber daya manusia yang ada di Kota Bandung, yaitu guru, harus bisa menggali potensi-potensi itu yang ada. Tentunya Dinas Pendidikan dalam hal ini berupaya mencoba untuk melatih dengan SDM ahli, misalnya dengan narasumber, menggelar workshop seperti itu Pak Bambang. Itu akan terus dilakukan. Lalu kemudian ketika guru yang memang tidak paham, tinggal mengunduh saja, gampang, sangat sederhana. Dinas Pendidikan Kota Bandung terus melayani dalam hal ini. Seperti itu mungkin. Baik, langsung ke Pak Bambang lagi. Harapan Pak Bambang nih Pak terkait dengan langkah yang positif ini, langkah yang baik ini di masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat. Harapannya Pak dengan kurikulum Merdeka ini seperti apa Pak? Ya, yang pertama kita evaluasi dulu tentang PTM di masa pandemi ini. Himbauan kami dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, pertama tetap kita harus waspada terkait dengan penyebaran COVID-19 khususnya Omikron. Artinya kewaspadaan ini tetap kita terus harus patuh menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang dihimbau oleh pemerintah agar kita semuanya nyaman, beraktivitas dan aman serta selamat. Kemudian yang kedua, dengan kurikulum yang baru ini kita mengajak dan mengimbau kepada semua satuan pendidikan, kepada semua guru-guru, kepada masyarakat di Kota Bandung, khususnya orang tua siswa, mari kita pahami, mari kita ikuti kebaruan-kebaruan yang digulirkan oleh pemerintah, karena kita mempunyai tujuan yang sangat baik, yang sangat positif, terutama dalam rangka melakukan pemulihan lost learning yang sudah dialami oleh anak-anak kita. Artinya kita harus ada akselerasi, harus ada inovasi agar siswa-siswa kita, putra-putri kita tidak tertinggal pelajarannya. Itu saja, terima kasih. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih sekali Pak Bambang, sangat luar biasa. Yang sangat penting bahwa peserta didik jangan ketinggalan pelajaran. Artinya Dinas Pendidikan saya bilang berkali-kali melayani terus, memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat pada pembelajaran peserta didiknya. Baik itu melalui pelajaran jarak jauh daring, lalu kemudian kepada pertemuan tatap muka terbatas. Itu semua dilakukan. Ditambah lagi kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Nah untuk itu masyarakat dimanapun Anda berada, insya Allah masyarakat akan memahami dengan program dan kegiatan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung. Cukup sekian saja hari ini. Saya bersama Kepala Bidang PPSD Distrik Kota Bandung yang sudah menjelaskan terkait dengan regulasi dan kegiatannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa?